Saudara jangan pikir ya GRI kan nggak suka sama gereja karismatik dan Pentakosta. Kita banyak teman di situ loh. Kalau banyak teman kenapa dikritik? Loh masa nggak boleh? Teman nggak boleh dikritik justru karena cinta makanya dikritik. Ditekankan di dalam pasal 10 adalah jangan lepas kontrol, karena lepas kontrol berarti engkau menyembah berhala atau setan bahkan. Nggak mungkin penyembahan kepada Tuhan dilakukan dengan lepas kontrol. Berapa banyak gereja sudah longgar dalam hal ini ya. Saya sangat sedih kalau gereja berkembang dengan cara yang salah. Ketika kami KKR regional di daerah timur, waktu itu saya masih pelayanan di GRI Malang. Kami menemukan yang paling bersemangat untuk KKR di daerah-daerah itu gereja-gereja Pentakosta dan karismatik. Banyak teman-teman dari kelompok gereja ini. Dan kalau STEMI datang, STEMI Malang ya, kami tim-tim dari GRI Malang. Mereka yang paling senang menyambut. Ada satu daerah di Malang Selatan yang kalau kami datang itu, waduh, makanan yang disiapkan banyak sekali. Sampai saya jadi kesenangan. Mau bilang apa? Ya apa boleh buat, mereka sangat senang menyambut kami. Lalu mereka juga semangat sekali, ayo kita bikin kebaktian di sini, kebaktian di situ. Dan kadang-kadang saya berkhotbah model kayak begini, menyindir ibadah-ibadah yang salah. Dan mereka amin-amin terus loh, saya juga nggak ngerti. Apa mereka nggak sadar lagi ditegur atau gimana ya. Tapi mungkin mereka merasa ini teguran dari Tuhan dan mereka bersyukur. Jadi mereka sangat bersemangat. Kalau kami telepon bilang, ini waktunya KKR regional ke daerah Anda, kira-kira tanggal yang cocok kapan? Mereka bilang, kapan saja. Kapan saja kami siap. Yakin kalau Bapak dan Ibu lagi nggak ada, pasti Tuhan kirim pengganti, amin. Oh, itu semangatnya ya. Nggak mungkin tidak jadi, kalau Tuhan sudah berkehendak pasti jadi. Nah semangat kayak gini nggak ditemukan loh di daerah, di gereja-gereja yang lebih tradisional. Kalau kami datang mereka akan bilang, kami akan rapatkan dulu. Baik, kita harap bisa acara di bulan Juli. Baik, kami akan rapatkan dulu. Kira-kira kapan keputusannya? Rapatnya di bulan Agustus. Acaranya di Juli, kalau begitu nggak bisa karena rapatnya di Agustus. Tapi ini penting, oh saya sangat tahu ini penting, tapi ada rapat. Nah saya nggak bilang salah kalau harus rapat dulu ya, GRI juga ada rapat kok. Jadi kalau saudara undang saya, kami rapatkan dulu. Gitu ya. Cuma kita nggak menemukan gairah dan dorongan seperti mereka. Jadi saudara jangan pikir ya GRI kan nggak suka sama gereja karismatik dan Pentakosta. Kita banyak teman di situ loh. Kalau banyak teman kenapa dikritik? Loh masa nggak boleh? Teman nggak boleh dikritik justru karena cinta makanya dikritik. Kalau saya nggak sayang saya biarin aja. Gerejamu mau kacau emang urusan apa? Makin kacau makin seneng. Nanti jemaat sadar gerejanya kacau pindah ke sini kan. Puji Tuhan gereja kita tambah gede biar hancur aja gerejamu. Saya nggak mau. Saya nggak mau gereja Pentakosta dan gereja karismatik jadi hancur. Saya mau mereka bertobat. Supaya jemaat mereka yang banyak bisa bertumbuh di situ, nggak usah ke sini. Tapi mereka tolong kasih pengajaran yang benar dong. Nah ini yang saya rindukan sebenarnya. Makanya kita punya banyak teman dari kelompok ini kok. Jadi kita nggak sindir-sindir atau singgung atau kritik karena dimusuhin atau pernah berantem atau pernah rebutan beli mobil atau beli tanah atau apa. Enggak ada. Nah jadi saudara sekali lagi ya, saya menemukan kegairahan untuk melayani Tuhan di dalam gereja-gereja ini. Dan saya sangat bersyukur untuk orang-orang yang berani penginjilan di daerah-daerah seperti ini. Ada daerah yang pesisirnya itu seorang pendeta latih 15 orang. Tiap hari injili 1 orang. Tiap hari di daerah ini. Di daerah ini. Dan mereka menemukan banyak orang akhirnya bertobat loh. Luar biasa kan Tuhan kerja kok. Tapi kalau Tuhan kerja bukan berarti orang yang kerja bagi Tuhan itu sudah beres. Masih ada hal yang perlu dikoreksi. Makanya kita percaya gereja yang reformasi, gereja yang reformatoris, atau gereja reform, itu perlu direformasi terus. Nggak bisa nggak. Kita nggak boleh punya perasaan sombong, merasa gereja kita sudah fix, nggak perlu lagi dikasih masukan. Nah itu sebabnya, ada begitu banyak keindahan di dalam gereja Tuhan, tetapi kekacauan masuk dan banyak orang tidak sadar, sayang sekali. Akhirnya orang mempopulerkan penyembahan yang sifatnya sebenarnya dari awal Tuhan sudah nggak suka. Tuhan tidak suka ketika engkau kehilangan kesadaran diri. Jangan cari itu. Jangan nyanyi diulang-ulang supaya engkau mengalami trans, apa gunanya? Meskipun cuma separoh ya, karena kita kan lihat kebaktian yang akhirnya bikin orang lambaikan tangan, tutup mata, berharap saya nggak ingat lagi siapa saya tidak tahu siapa saya JB Pardede atau bukan. Itu, jadinya kehilangan kesadaran. Tuhan sudah ingatkan, ibadah seperti itu nggak ada tempat.